Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'd, fa inna ashtaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhtasatuhā wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an azilla أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسعني في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجها بالدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوار يا حسن الفئال يا قائما بلا زوال يا مطيعا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا بين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وبالسند المتصل الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال فقال عبد الله قد ذلك من الشرك. قال عبد الله لقد عرفت النظائر
الله صلى الله عليه وسلم يقرون بينهن قال قد قرأ 20 سورة من الفصل سورتين في كل ركعة باب ما يتعلق يكفي. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال داus Abi Wa'il Godauna berpagi-pagi kita sawane esuk-esuk kita ala Abdullah bin Mas'udin ingatasi Abdullah bin Mas'ud yaman pada satu hari ba'dama sallainal ghadata sausi oleh salat kita ing salat subuh fasallamna monggo kita ngucapake salam bil babi ana ing lawange di pintunya. Jadi Abi Wa'il mengatakan bahwa kami pagi-pagi batas subuh sowan kepada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Fasallamna bil babi fa'adzina lana mongko maring izin sapa Abdullah ibn Mas'ud lana maring kita. Alhamdulillah diparing izin boleh masuk. Qala dawu sapa Abu Wa'il famakasna bil bab hunayatan. Kita diam di pintu hunayatan sebentar sambil nunggu untuk kalau diizini sudah diizini cuman kita tetap belum masuk masih nunggu sebentar di pintu. Qala dawu sapa Abu Wa'il fa kharajat al jariyah mongko metu sapa al-jariyah tu budak wadon. Faqalat mongko matur sapa al-jariyah ala tadkhulun. Apakah kalian enggak masuk? Kan sudah diizini. Fadakhalna mongko kita masuk faidah huwa mongko dumadaan tiba-tiba faidah huwa Abdullah ibn Mas'ud iku jalisun lenggah yusabbihu halih nglampahi salat sunnah. Jadi setelah sholat subuh beliau masih wiridan, masih sholat sunnah atau yusabihu bertasbih ya. Yusabihu bertasbih walhasil di wirid. Faqala mongko dawuh sapa Ibnu Mas'ud, Abdul Mas'ud, ma mana akum tadkhulu? Ma mana akum? Uti apa ku nyegah ing sira kabeh antadkhulu ing ta padha mlebu? Faqad udina lakum ing mongko sudah dapat izin untuk sira kabeh. Kalian kenapa tadi enggak segera masuk? Kan sudah diizini, kenapa enggak masuk katanya? Faqulna la nggih mboten mak kita enggak masuk dulu illa anna dhananna kecuali kenapa kita enggak segera masuk pada sudah diizini kecuali kita menyangka anna ba'du ahlul bait bahwanya sebagian ahlul bait keluarga dalam naimun niku lagi sari. Ini kenapa kita enggak segera masuk karena kami pikir mungkin jangan-jangan dari keluarga dalam masih ada yang tidur. Qala dawu Ibnu Mas'ud udunantum bi ali ibni ummi ma'batin ghaflah. Padha nyangka sira kabeh dengan keluarga Ibnu Ummi Abdin yaitu Abdullah ibn Mas'ud. Ummi Abdin yakni Abdullah ibn Mas'ud. Oh gitu ya. Kamu mengira kalau keluarga Ibn Mas'ud ini ghaflah ada kelalaian dengan Allah. Oh pikiranmu ngono ya. Ono turu barang kau udah sing turu kene. Ini malaikat kabeh. Ini hanya karena tidak masuk segera kemudian punya mengatakan kita enggak segera masuk karena saya pikir Bang Rali masih ada tidur. Oh ngono ya. Anggapanmu keluarga Ibn Mas'ud ini ada lupa dengan Allah. Qala dawu sapa Abu Wa'il
Suma akbar yusabbihu maqam tetap nglakoni sapa nafsu yusabbihu alih maca tasbih. Jadi memang tidak segera ditemoni, cuman Ibnu Mas'ud masih melanjutkan tetap bertasbih sambil nunggu munculnya matahari. Jadi dipersilakan, tapi Ibnu Mas'ud tetap wiritan gampangan ngono ya. Jadi ya mlebu omah tapi nunggu aku wiritan ngono. Berarti boleh ya, kalau ada tamu kini wiritan kon nunggu tok, kon nunggu apa ya? Ya salamu dhewe sesuk tamu. Kata dhanna anna syamsa qad tala'at, sehingga Ibnu Mas'ud memperkirakan anna syamsa qad tala'at, bahwasanya matahari sudah terbit. Faqala ya jariyah, hei budak, unduri, kamu lihat hal tala'at, apakah sudah terbit matahari? Qala daw sapa Ibnu Abi Wa'il fa nadarat, maka ningali sapa jariyah fa indahi lam tatlu, ternyata belum terbit. Wa aqbala yusabbihu, tetap madhep yusabbihu wiritan. Jadi karena belum terbit, jadi tetap wiritan aja. Hatta idza dhanna anna syamsa, begitu memperkirakan bahwa matahari qad tala'at, qala ya jariyah, hei budak perempuan, unduri, kamu lihat hal tala'at, apakah sudah terbit? Fa nadarat, monggo ningali sapa jariyah fa idza hiya qad tala'at, ternyata matahari sudah terbit. Wa qala alhamdulillahilladzi aqalana yaumana hadza. Alhamdulillah alladzi aqalana yauma hadza. Segala puji bagi Allah yang aqalana. Al-iqalah itu berarti ngurungake, ora nyidakake, tidak meneruskan. Yaumana, di hari ini, hadza, ini ngurungake kesalahan kita. Jadi maknanya berarti beliau mengatakan alhamdulillah karena kita pagi-pagi sholat subuh wiridan sampai muncul matahari, insyaallah kesalahan kita hari ini disepuraken Gusti Allah. Segala puji bagi Allah yang telah aqalana, ngurungake kesalahan kita, aqalana asradana, yaumana hadza. Wa qala Mahdiyun, muqaddasa Mahdi perawi, wa akhsibu qala, aku nyono Mahdi dawuh, walam yuhlikna bidzunubina, dan Allah tidak akan menghancurkan kita dengan dosa-dosa kita. Jadi tambahnya aqalana, alhamdulilladzi aqalana, ini doanya Ibnu Mas'ud berkaitan dengan seorang sholat subuh kemudian tetap berwirid, baca wirid sampai kemudian apa? Muncul matahari yang kita kenal dengan sholatul isyraq. Ada faedah yang bisa kita ambil pelajaran selain hikmah atau diantara faedah sholat isyraq itu kalau dijalankan, insyaallah seorang dengan menjalankan secara rutin maka akan mendapatkan pahala haji. Itu pertama. Jadi enggak usah haji tapi insyaallah haji ya. Orang di duit ya kapan haji ini, sholatul isyraq wae. Jadi bagi orang-orang yang tidak bisa haji,
lakonono salat apa isyraq oleh ganjarane haji kata Rasulullah tamatan sempurna ganjarane jadi masih wong orang duwe iso haji syarate salat isyraq tiap hari aja pisan tok. Hikmah yang kedua, membuat kemudian kesalahan kita insya Allah diampuni oleh Allah untuk hari itu. Jadi kalau punya kita kesalahan di hari itu, kita akan diampuni oleh Allah. Karena Ibnu Mas'ud mengatakan alhamdulillahilladzi. Semacam ini walaupun artinya tidak didawuhkan Rasulullah, tapi dikatakan oleh beliau Sayyidina Abdul Mas'ud, apa kalau bukan itu juga dari Rasulullah. Ini marfu' ila Rasulullah, walaupun ini adalah dalam hukum hadis, mustalah hadis namanya hadis mauquf, tapi dihukumi marfu'. Mauquf itu adalah dawuh-dawuhnya para sahabat, para tabi'in, yang tidak mungkin beliau mengatakannya atas dasar ijtihad. Itu sekaligus dihukumi marfu, karena tidak mungkin seorang sahabat itu yang sudah dijamin sebagai orang-orang yang terpercaya kemudian berbuat dusta. Sampai ada cerita ya, jadi sahabat itu saking khawatirnya berdusta sama Rasulullah, ada di antara para sahabat yang sempat mendampingi Rasulullah waktu perang Uhud itu hanya beberapa orang. Kacau, kocar kacir. Di antaranya yang sempat mendampingi Rasulullah adalah Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, sekian banyak orang. Seorang perawi mengatakan, aku menyantri sama fulan yang sempat mendampingi Rasulullah pas waktu perang Uhud yang lagi apa? Kacau-kacaunya. Yang Rasulullah sampai kemudian jatuh di lubang yang dibuat oleh Ibn Qami'ah, sehingga Rasulullah jatuh dan kemudian dihantam batu oleh Ibn Qami'ah dengan yang topi bajanya melesek istilahnya ya. Tapi Rasulullah tetap alhamdulillah selamat. Itu berapa orang yang mendampingi Rasulullah itu, jadi pokoknya kalau enggak maka Rasulullah kena panah. Itu sudah sahabat-sahabat itu jadi siap untuk dipanah. Jadi kalau ada sahabat-sahabat sampai disebut sahabat landak itu memang karena untuk mendampingi Rasulullah dipanah, kena dia, panah nancep sama dia kayak landak. Gitu ya. Ini perjuangan mereka agar Rasulullah sedikit pun tidak terkena oleh panah atau tombak. Saya itu tahu orang-orang yang mendampingi Rasulullah, tapi subhanallah tidak pernah ada yang cerita. Hanya Thalhah saja yang cerita katanya. Dan juga Sa'ad yang cerita. Yang paling banyak cerita tentang bagaimana kita mengenal Rasulullah cuman Sa'ad saja. Karena mereka takut jangan-jangan cerita nambah-nambahi, akhirnya masuk hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyadzabhu wa maqrunan nar. Takutnya jangan-jangan cerita, aku bikin kalau ngajar begini, aku nang cerita nang ternyata ndak. Dapat ancaman apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyadzabhu maqadahu. Jadi enggak pernah cerita. Padahal itu perjuangan yang berat untuk membuat Rasulullah selamat. Menurut gak akan bercerita. Dia saiki ya viral. Cerita kabeh ya. Ngamal ngene cerita ya. Sahabat itu gitu loh ya. Kalau sekarang Masya Allah zaman viral sekarang mau cerita semua ya. Sementara ngamal itu yang ikhlas itu wingi ngamal kowe rumangsa orang ngamal ya. Kalau bisa begitu. Ngamal koyo apa ning aja rumangsa kowe ngamal. Jadi ini menggambarkan sahabat ini memang orang-orang pilihan ya. Khususnya beramal sangat takut
kalau amalnya itu kemudian terhapus begitu saja. Buktinya ada beberapa orang mendampingi Rasulullah di perang Uhud. Ternyata yang cerita cuma Talhah bin Ubaidillah. Yang lain tidak pernah cerita. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang waktu itu mendampingi Rasulullah perang Uhud. Waktu lagi kacau balaunya itu. Jadi sehingga kemudian kedudukan sahabat itu kalau umpamanya mengatasi sesuatu, kemudian kita tidak mendapatkannya dari Rasulullah, itu pada dasarnya adalah juga dari Rasulullah. Ketika Abdullah ibn Mas'ud melaksanakan sholatul Isyraq, kemudian kita maklumi sholat Isyraq dengan hikmahnya adalah bahwa siapa yang rutin melaksanakan sholatul Isyraq itu akan mendapatkan pahala apa? Haji tamatan. Sekarang pagi hari ini kita dapat faedah yang kedua, yaitu siapa yang melaksanakan sholat Isyraq itu insya Allah dosa-dosa harinya itu akan diurungkan oleh Allah. Tapi yang nggak mudah ya, ini pondok iso, ini umai dia gak iso. Nah, ya. Ke sholat duha kadang-kadang ya ora kok. Isu-isu metu nyambut gawe kok apa. Kalau di pondok ya memang ya kayak di Bujon aturannya memang ya sholat subuh ya. Saisroke ngono wis. Ini omake nih, ya monggo mawon ya. Tidak semudah itu juga. Ya, seperti saya dulu waktu di Mekah juga selama di Mekah ya begitu sudah memang dari sholat subuh sampai Isyraq. Cuman Isyraqnya ini bisa jadi lama dan tidak ya kalau kemudian kembali sholat subuh awal atau akhir ya. Ini sholat subuh akhir enak ya, gak suwe-suwe. Kan dalam mazhab Abu Hanifah sholat subuh ada disebut namanya sholatul isfar. Jadi boleh dilakukan sholat subuh itu di akhir waktu. Bagi orang-orang yang malam harinya tahajud, gak apa-apa mundur-mundur sampai awan. Wis padang sak durunge muncule srengenge, tapi gak tahajud dibanding padang di sholat ya keliru. Bagi orang yang mau tahajud, kan kemudian tahajud itu disunahkan pada tahajud sebelum sholat subuh tidur sebentar. Jadi jangan langsung apa melek terus. Itu sendiri. Jadi gitu saja. Ada dua hikmah. Kalau seorang tahajud kemudian sebelum subuh tidur, itu nanti kalau ada orang bangun sebelum subuh melihat kita tidur, alhamdulillah. Koncong sik turu ae padahal wis tahajud. Ora ketoren apa salat tahajud. Di samping kalau salat tahajud kemudian ada istirahatnya, itu nanti subhanallah beda. Kalau tahajud langsung subuh itu membuat orang yani tetap namanya badan pasti ada payahnya. Jadi kalau terusan ke waktu subuh mesti ngantuk. Tapi kalau sholat tahajud terus setengah jam sebelum subuh tidur, seger maneh. Gitu. Enggak akan ngantuk. Enak. Jadi hikmah pertama, mungkin orang ada yang tahajud yani qabla subuh. Kan kalau bisa tahajud itu kalau enggak bisa malam fi sulusul lail, yani usahakan sebelum subuh sudah bangun. Walau rakatain ya, walau rakatain. Ini supaya kita tetap disebut tahajud. Ini 5 menit sebelum subuh tahajud, tahajud toh. Tapi guri-guri ya. Tapi tahajud. Kalau bisa setengah 3. Ini kemudian setelah itu sebelum subuh apa? Tidur dulu setengah jam gitu ya. Terus subuh.
Nah, di sini kemungkinan tidak bisa setengah jam atau mungkin seperempat jam baru kemudian selesai tahajud dan wirid semuanya. Terus kemudian akhirnya tidur. Bisa jadi mungkin bangunnya nggak langsung karena baru saja tidur. Jadi mungkin akhir-akhir subuh kurang seperempat jam, ngono ya. Nggak apa-apa. Itu menurut Abu Hanifah tidak masalah, namanya isfar. Jadi sholatus subuh bil isfar namanya. Mana menurut Abu Hanifah sunnatul isfar, sunnah subuh waktu wis padang menurut madhab Abu Hanifah. Makanya sholat isyraq jadi enak kalau sholat subuh kena seberapa jam terus sholat subuh terus isyraq. Ala kulli hal jadi mudahnya Islam. Jadi mungkin karena masih tidur sebelum subuh, akhirnya berlanjut sedikit sampai kemudian sholat subuh tidak bisa awal waktu, harus nunggu kemudian hampir subuh, hampir munculnya apa? Matahari baru bangun maunya. Itu namanya iswar ya. Namanya al-iswar. Ada hadis asfiru tu'jaru. Lakukanlah sholat subuh sudah waktu padang mau terbit matahari, itu pun kalian tetap mendapatkan pahala. Akhirnya jangan ditelan mentah hadis ini. Oh ngono enak awan-awan wae aja ngono. Itu bagi siapa? Orang-orang yang qiyamul lail mungkin payah di malamnya sehingga harus sedikit ada istirahat sampai sebelum munculnya matahari. Namanya al-iswar. Al-iswar. Jadi di antara hikmah sholatul isyraq ada dua hal dengan yang kita baca pada pagi hari ini terkait dengan apa yang dikatakan Mas'ud, alhamdulillahilladzi aqalana yaumana hadza wa lam yuhlikna bidunubina. Dan Allah tidak menghancurkan kita dengan dosa-dosa kita karena barokah apa? Sholatul Isyraq. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita di hari ini, tidak menghancurkan kita, membuat kita hancur dengan dosa-dosa kita karena ada salat apa? Isyraq. Faqala rajulun minal qaumi maqamatur sapa wong dari orang banyak, qara'tul mufassalal barihata kullah. Wahai Ibnu Mas'ud, aku tadi malam membaca surat Mufassal. Tadi malam saya baca surat Mufassal, maknanya waktu salat waktu qiyamul lail membaca Mufassal seluruhnya. Kullahu cuman dalam satu rakaat, matur. Nah, Mufassal padahal mulai surat apa? Setelah surat Muhammad. Ada yang mengatakan setelah alif lam mim, alif lam al-hamim, alif lam ham. Ada mengatakan setelah surat Muhammad, terus al-fatah, al-hujurat, ad-dariyat, at-tur, terus sampai habis disebut mufassal karena saking banyaknya terpisah dengan basmalah. Saking banyaknya terpisah dengan basmalah. Jadi setiap ada kita baca surat mulai surat An-Naba juz 30 ya. Baru bismillahirrahmanirrahim. Namanya apa? Al-Mufassal, banyak terpisah. Mufassal bukan terinci, banyak dipisah antara surat-suratnya dengan basmalah. Namanya mufassal. Di fassala yufassilu yakni del kasrah.
Al-Mufassal yang banyak terpisah antara satu surat dengan yang lain dengan apa? Basmalah. Dimulai surat Muhammad sampai surat An-Nas. Sak rakaat tok. Allah. Kapan? Sak rakaat tok lho ya. Maturi ngono. Matur kepada Abdullah ibn Mas'ud. Dan Ibn Mas'ud maklum termasuk sahabat min ashabil Quran yang jadi sahabat ashabil Quran di antaranya Abdul Mas'ud. Laporan kula dalu Ibn Mas'ud maca muwassal niku mau satu rakaat tok. Allahu Akbar. Faqala Abdullah hazan ka hadis syi'ri. Kalau begitu hazan bisiddatil isra'. Langsung Ibn Mas'ud menangkap, kalau begitu kamu baca cepet ya, cepet kayak baca syair ya. Jadi yang jelas, jadi kalau begitu kamu bacanya begitu sangat cepat, tidak tartil kamu. Gimana itu? Masa satu rakaat mufassal seluruhnya dibaca katanya. Artinya dikritik oleh beliau. Beliau yakni ingin mengatakan ojo ngono. Mesti kon macamu ora maca tartil. Berarti macamu apa? Saya salah mana? Maca puasa salah. Ngulis salah sih. Pada laporan mungkin senang ya. Kulo terlalu mengawas mufassal sak rakaat. Mungkin pikirannya Muslim bilang alhamdulillah barakallahu fiik ngono ya. Dipene salah. Ning ngono kan macamu apa iku? Paling macamu kaya maca syair. Kecepetannya. Sementara Ibn Mas'ud masyaallah kalau bicara qiraah paling murattal Ibn Mas'ud. Jadi cetok satu-satu. Jadi di lapangan memang begitu. Di lapangan Masya Allah. Juga hafal Quran masih cepet. Ini gak cepet gak hafal. Dan itu kalau sudah kadang cepet, repot itu kalau mau diajak tartil. Makanya ya hanya kembali kepada membacanya yang mudah-mudahan seluruhnya memang semuanya kembali kepada Allah. Tapi apapun mestinya dia. Tapi subhanallah kalau salafi rata-rata tartil. Kaya api. Ini harus kita akui. Harus kita akui. Tapi masalahnya cuma satu aja. Rumah sobo. Rumah sobo paling api udah sendiri. Ini aja yang sebetulnya kurang pasnya. Yang lain dianggap tidak nyunnah. Keliru kabeh. Mengarah kullu bid'atin apa? Dolalah. Kalau nggak ada penyakit itu, Masya Allah. Bagus, bacanya bagus-bagus. Makanya jadi mestinya orang dengan Quran itu punya nur. Tapi malah punya Quran malah wah ora iso guyu dapat. Ada Qurannya tapi ada cerita iso guyu apa ya. Ya ini di lapangan begitu. Kalau begitu hadan ke hadis syi'ri inna laqad sami'nal qara'ina kata Ibn Mas'ud inna stuni kita kulaqad sami'na
betul-betul mendengar kita al-qara'ina ing gandengan-gandengan yang harus dibaca oleh Rasulullah antara ini dan ini dalam mufassal. Wa inni la ahfadul Qur'an, dan sebenarnya ingsun niku betul-betul ingsun apal la ahfadul qara'in, saya betul-betul hafal gandengan-gandengan surat A dan surat B, itu gandengannya ini, gandengannya apa, ini gandengannya apa, saya sangat paham itu. Allati kana yaqra'uhunna, kang maca hunna ing al-qara'in sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samaniyata asyara min mufassal, ada 18 surat min mufassal, wa surataini min ali hamim, dan 2 surat dari surat yang dimulai dengan alif lam mim, alif apa? Hamim min ali hamim, dari surat keluarga Hamim, min ali Hamim, dari surat keluarga, yang berarti yang semuanya dimulai dengan Hamim. Min ali Hamim, dari yani keluarga surat yang dimulai dengan Hamim. Hamim Sajdah, ada Hamim Ain Sin Qaf Syura. Pokoknya antum lihat Al-Mu'min juga ada Hamim, Az-Zuhruf, Ad-Duhan, Al-Jasiyah, Al-Ahqaf, itu semuanya dimulai dengan apa? Hamim. Ada gandengannya ini dan ini dan ini. Jadi lepas daripada namanya si fulan tadi lapor sama Ibnu Mas'ud membaca surat Mufassal 1 rakaat, di satu sisi dikritik oleh beliau, wah kalau begitu sangat cepat kamu ya. Yang kedua, justru mestinya kamu tahu ada gandengan-gandengan tertentu yang dibaca Rasulullah, A dan B, A gandengannya B, C gandengannya D, dan selanjutnya. Makanya Ar-Rahman gandengannya An-Najm, Iqtarabat gandengannya Al-Haqqah, At-Tur gandengannya Az-Zariyat, Al-Waqi'ah gandengannya Nun, Sa'ala Sa'ilun gandengannya An-Nazi'at, Wailul Mutaffifin gandengannya Abasa. Wis gak nutuk wis dhewe iso niku kulhu karo kula tuh binas. Ya. Apa? Apal ya ora. Modone seneng ndek tok. Jadi kalau kita mendengar ini, akhirnya kita kembali ke apa Rasulullah sholat sunat begitu sangat panjang, ditulil qiyam, karena saking panjang apa berdirinya, sampai hatta tawarramat qadamah, sampai kemudian telapak kaki beliau apa segini, bukan ngapar apa, bengkak sampai bengkak. Ya maklum kalau Rasulullah itu tingkat sholatnya adalah justru istirahatnya Rasulullah itu dengan sholat. Dalam hadis Rasulullah, ya Bilal arikhna bis shalah, istirahatkan aku dengan sholat, katanya. Jadi Rasulullah itu kalau istirahat malah sholat itu ya. Sementara di luar sholat kesibukannya Masya Allah, istirahat bisa sholat. Kalau kita istirahat, kita tidur. Mungkin kita ini kalau kita bicara masalah roja itu ya mungkin karena dengan niat-niat kita yang ingin seperti itulah barangkali ya. Jadi barakatun niyah saja kalau kita ini, begitu barakat niatnya. Tapi untuk ke lapangan, makanya kalau sudah kita bicara masalah, membahas masalah ascetik menurut bahwasanya ascetik itu namanya jujuran itu mestinya yang ini, ya guys, gak ngaput-ngaputi wisan.
Mesti ngene. Ojo ngono. Iku sidik ngene. Nah, mesti ngene iku hakikate ngono. Apa iso dhewek kok nak hakikat. Kalau bukan hanya niat pengen koyok ngono. Itu kalau nggak dapat nilai, wah selesai sudah. Nah, kalau sudah betul-betul melaksanakan sidkul niyah, atau sidkul i'tiqad ya. Oh, ya berhasil betul ini. Nah, ini kan dasar pertama kita beramal tuh mesti as-sidq, baru kemudian muncul mesti ikhlas. Ya. Dan kalau sudah ada sidq, ada ikhlas, mesti punya semangat. Tidak ada kamus kendor, tidak ada. Cuman bahas sidq pun seberapa kita kemudian mendapatkan nilai sidq. Itu kan. Kalau sudah begini ini kan jelas ya nilai sidqnya ya. Kalau kita kan muka-muka sidq. Makanya Allah bilang kunu ma'as shadiqin. Ora kunu shadiqin. Kunu ma'as shadiqin. Jadi dengan barokah ma'iyah bersuhbah dengan orang-orang yang shadiq. Nah, mungkin kita oleh apa barokah jembretani apa shadiq ngono tok. Begitu. Jadi contoh sidqul i'tiqad pada seorang guru murabbi itu berat loh. Kalau enggak nol ngono gak iso. Karena kan guru yang murabbi itu adalah justru khalifahnya Rasulullah. Sampai Allah bilang Allah marham khulafai. Ya Allah kasihanilah para khulafaku yang membawa Islam kemudian mendidik orang banyak ya, betul-betul bertarbiyah dan ikhlas. Itu waktunya Rasulullah itu. Nah, berarti kalau kita harus ngerti haknya seorang murabbi itu ada sidqul i'tiqad. Di antaranya apa? Sidqul i'tiqad itu jadi sudah namanya orang tetap orang punya kesalahan. Tapi jangan kamu lihat manusianya. Kamu lihatlah kekhususannya yang mendidik kamu, menyampaikan yang baik udah. Kalau namanya kesalahan, ya mesti apa? Uang juga salah. Ini Nabi. Nah, kalau sudah memandang gurunya itu masih memandang basyariahnya, gak nyambung, murid gak nyambung. Gak iso nyambung, gak berkah. Jadi, kalau sudah guru murabbi, ya sudah. Makanya saya waktu kapan pernah kepada Abu ya sedikit ngono ya Abu ya. Ya isyhadu fi qalbaka. Kenapa? Ngono aku. Iku guru murabbi ngono lho ya. Dewe gila apa sih? Wala murabbi wala apa. Guru murabbi ku. Kereng kaya apa iku kudu nerima wae. Jadi kuwapuki dia apa kudu meneng ae. Kuwapuki ya Darul Habib Zabib ngono. Pukulannya ada anggur ngono. Kalau enggak ditoton niatnya selesai sudah. Liwat dekat pun akhirnya enggak gagal juga. Ngapunten ya. Sampai kadang-kadang ngapunten. Ono koncoku khidmat video ya ono. Tapi gagal dia. Mesti diuyoi nggih mawon ngono ya. Karo Kanjeng Nabi ku sampai wah. Ngene apanya? Darahnya diminum. Karena ini akan melanjutkan kalau Rasulullah melanjutkan orang-orang yang sama dengan dia. Saya waktu begitu kemudian ada apa yang berhati kamu katanya. Setelah itu nol aku Ustaz. Dua Pak Noai padha karo mayit karo sing apa? Sing ngedusi ngono ae kan. Nah itu yang berat. Nih, mahasiswa menurut repot deh. Ada repot deh. Nah, repot mesti
Soalnya hidup dengan dunia penalaran. Ya tutuk-tutuk kan. Jadi makanya Quran kata kunu ma'as sadiqin. Itu kunu sadiqin, ma'as sih bersama. Lagi kalau guru-guru biyen ngono sing koreng-kereng ngono. Wis watu-watu teko diguyang karo comberan ngono ngono. Kadang wis teko-teko watu-watu kaditemoni ngono. Ya kudu terima. Cuma ini iya satu hata aja mana ya gagal. Nek guru murabi itu, nek guru biasa yang masih guru biasa itu, ngono masih guru biasa. Kayak gak guru biasa mulai nyentil anaknya polisi. La haula wala. Bagaimana anaknya dapat manfaat? Tidak mungkin sudah. Ya pikirannya SPP tok wae. Iki gurumu tukar SPP apa? Iya gak manfaat. Karena ini apapun namanya guru itu adalah mengantarkan kepada sesuatu yang kita nggak bisa berikan harga. Saya mengatakan anak abduman allamani walau harfa. Saya ini hambanya orang yang mengajarkan saya walaupun satu huruf. Kalau mau menjual saya, mau memberi saya itu urusan dia. Itu Sayyidina Ali. Jadi ada gandengan-gandengan yang Rasulullah membacanya. Kalau sudah kita bicara begini maka sangat jauh apa sementara yang kita ini. Jadi makanya sering saya sholat kita ini sholat sing model apa ya, masya Allah. Sholat kita masih sholat ukurannya adalah hanya ibadah berlisan. Kapan masuk ke hati? Untung-untung Rasulullah memberikan nilai, kata Imam Sa'roni katanya. Tapi masih untung dinilai oleh Allah. Masih jauh. Wabihi ilai qala tasana Abd ibn Humayd qala tasana Husain ibn Ali al-Jufi an Jaidah an Mansurin an Syaqiqin qala ja'a rajulun bani Bajilata. Taqasaba wong saka bani Bajilah yuqalu lahu Nahik ibn Sinan. Namanya Nahik ibn Sinan ila Abdullah maring Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud faqala inni aqra'ul mufassal ulamaos surat mufassal fi raqatin dalam satu rakaat. Faqala Abdullah hadzan ka hadis syi'ri. Kalau begitu jadi bacaanmu ini sangat cepat ka hadis syi'ri. Laqad alimtun nadhaira, aku tahu betul namanya gandengan-gandengan alatikana Rasulullah yaqra'u baina bihinna suratain. Aku tahu betul Allah membaca dengan sekian banyak nadhair ini gandengan surataini fi raqatin, dua surat yang dibaca dalam satu rakaat. Ini dan ini satu rakaat. Ini dan satu. Kok kamu ndak seluruh mufassal apa? Satu rakaat. Masyaallah. Yo ojo ngono. Kanjeng Nabi lho, iki karo iki satu rakaat. Kok kowe kuwabe. Paling kon macamu cepet jiring. Wis matur seneng-seneng tambah disentil nisan. Tapi matur saya. Matur ya. Rumoso seneng alhamdulillah bisa baca muwassal semuanya dalam satu rakaat. Nyatanya kata orang ngono. Kanjeng Nabi kulo iki karo iki sak rakaat. Nah kowe kok mufassal apa? Sak rakaat. Masyaallah. وبه إليك قال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال ابن مسنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا وائل mendengar Abu Wa'il yuhaddisu
menceritakan anna rajulan, bahwa seorang ja'a ila bin Mas'udin, yang tadi namanya Nahik ibn Sinan, faqala inni qara'tu mufassala al-lailah, aku membaca surah al-lailah kullahu fi raqatin, dalam satu rakaat. Faqala Abdullah haddan ka hadis syi'ri, faqala Abdullah laqad araftu an-nadha'ira, aku telah tahu an-nadha'ir, gandingan-gandingan, lati kana Rasulullah SAW yakruru, nanding bainahunna, antara an-nadha'ir. Qala dawuh sapa Abu Wa'il, qala dawuh fadzakara isrina suratan, mengko nutur sapa Ibnu Mas'ud 20 surat minal mufassal, surataini dua surat fi kulli raq'ah, dalam satu rakaat. Jadi ini gandengannya ini gandengannya ini. Babu ma yata'allaqu bil qiraat, bab berhubungan dengan bacaan-bacaan tertentu dalam ayat. Bacaannya seperti apa? Wa bihi la qala hadatsana Ahmad bin Abdullah ibn Yunus qala hadatsana Zuhairun qala hadatsana Abu Ishaq qala raaitu rajulan, aku ningali seorang sa'alal Aswad, tanya ing Aswad Ibn Zaidin wa huwa yu'allimul Qur'an, sementara Aswad mengajar Al-Qur'an di masjid. Faqala kaifa taqra'u hadhil ayah, kados pundi panjenengan maos ayat menika, fahal mim muttaqir adalan amdalan, wacana niku fahal mim muttaqir, apakah mim muzzakir, ngangge dal napa ngangge dal, ngangge dal apa ngangge zal. Asalnya jelas min zakaro, jadi akhirnya kalau zakaro itu zakaro tadi mudzakir, karena aslinya zakaro. Jadi ala wasni ifta'ala, zakaro menjadi ifta'ala iztakaro. Mestinya kalau kembali kepada zakaro kemudian jadi iztakara mudzakir, ternyata di Quran kan fahal min mudzakir, mestinya mudzakir jadi mudzakir, tapi ternyata bacaannya apa? Mudzakir. Mestinya mudzakir, ternyata bacaannya di Quran namanya apa? Mudzakir, pakai ini zal, ini pakai dal. Bacanya dal apa zal di Quran? Laqad yassarna Qur'ana fahal min mudzakir, mudzakir. Asalnya apa? Dari zakaro. Zakaro ala wazn ifta'ala iztakaro. Kalau iztakaro jadi mudzakir, mestinya jadi selanjutnya kalau kemudian diropel zal dan ta dibaca apa? Kan berat, mudzakir itu kan berat, jadi mudzakir. Tapi tidak malah jadi ending lagi mudzakir. Jadi zakaro iztakaro, jadi mudzakir, jadi mudzakir, masih berat mudzakir, akhirnya lebih ending lagi mudzakir. Dal napa dal? Qala bal dalan, justru dal. Sami'tu Abdullah bin Mas'udin yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mudzakir dalan. Ini saya mendengar Ibnu Mas'ud dari Rasulullah membacanya bukan mudzakir tapi apa? Mudzakir, bacaan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri
fahal mim muddakir. Subhanallah. Kapan lidzikri ini? Laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Bisa diartikan lidzikri untuk diingat-ingat dengan bacaan. Makanya kemudian orang yang diberi Allah Ta'ala taufik baca Al-Quran itu Masya Allah, gak cilik gak gede, karena ini semua kembali taufik Allah ya, dan bisa diproses pada seorang yang kalau tahu pun tidak punya ngapalno, baca pingin ngapalno, akan dimudahkan oleh Allah. Apalagi kalau kemudian sudah Allah menuntun untuk tahu dengan taufiknya. Ini semuanya untuk menjaga Al-Quran. Makanya subhanallah, umur 7 bisa hafal Al-Quran. Ini zikri, maknanya az-zikir bil lisan. Sebenarnya az-zikri peringatan, sudah tentu. Wa kalau yasal Quran ada zikri untuk sebuah peringatan, pelajaran apapun ada di situ. Tuh, laqad yasal Quran ada zikri untuk disebut dengan lisan. Nah kemudian sekian banyak orang di akhir-akhir ini Masya Allah kayak kecambah ya, anak-anak kita Masya Allah mudah ya, mudah untuk Al-Quran. Subhanallah, kalau bukan Allah yang menjaga. Jadi di zaman yang sudah Masya Allah bungkir wali, Allah sih ingin jaga orang Islam. Buktinya masih banyak orang-orang pun yang apal Al-Quran. Untuk mengimbangi keadaan yang sudah jungkir wali ini, itu masih ada. Makanya kalau kita punya anak, udah punya pengin, sedang culno ya, coba pikir gimana? Dia anak, kalau pengin apa Quran Pak, langsung pondok nih, aja dipikir apa-apa wes. Aku nang kopo, nang kakek apa-apa kata. Penting ini menjaga umat ini, Masya Allah. Untuk menjaga umat ini Allah ngatur begitu. Dan juga orang tua pun bisa hafal. Mbah saya itu mulai ngapal Quran umur 60 hafal. 60 ngapal loh dia. Hafal. Tapi juga begitu, ada penyakit yang kadang-kadang kita juga harus perhatikan. Kalau anaknya hafal Quran mesti pinginnya kondo-kondo karo koncone. Masya Allah anakku bisa nih ngono. Aja ngono, penyakit mana? Makanya rata-rata di pondok Al-Quran yang min salafinas saleh, muridnya dipesen karo kiai ini takoni kuwi apa piro, ojo kondo sing kene kudu kondo ae. Anakku Masya Allah sakniki pun hafal iki. Penyakit bangga toh. Kalau dibanggakan tahu-tahu anakmu males silang kapok. Membanggakan mesti ono afate. Jadi makanya sudah cuman alhamdulillah, ora usah kondo-kondo ora. Pokoknya termasuk di antaranya adab yang harus kita lakukan. Kalau kita punya bangsa anak ojo kondo, karena Allah berhak memberi, Allah juga berhak menghapus. Kayak Allah, kayak Allah. Bu bangga-bangga nah. Akhirnya Allah nyabut apa? Karena kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita ini cuma apa sih? Kita ini jadi punya kewajiban mentarbiyah, mengarahkan. Itu aja sudah. Tapi kalau sudah berbangga ada afatnya. Masya Allah anakku cerdas. Terus sana meleng-leng apa-apa kok. Karena bukan kita, kembali Masya Allah wa la quwwata illa billah ya.
ini saya pelajari betul kenapa ini di para habaib itu kalau nikah wong tidak pernah nyebut anak putri siapa. Mungkin antum percaya ada binti undangan ini sing sapa ya mbuh karo gak usah ro. Ada pelajaran penting itu. Binti ya, tapi sampe mesti ro aneh itu mesti C sekarang. Tapi itu tetap binti wae. وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال ابن مسنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابي اسحاق بن اسود عن عبد الله بن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ هذا الحرف فهل من مدكر ya. Nanti ada bacaan yang lain masih banyak, insya Allah sampai di sini dulu. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah.